Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Sekali lagi katakan. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang dikekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang dikekuatan. Sekali lagi dari awal. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, hidup di dalammu, sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikan ku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, sabdamu yang beri kekuatan. Hanya tinggal dalammu, hidup di dalammu, sabdamu yang beri kekuatan. Sekali lagi katakan firman. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikan ku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera.
kekuatan. Sekali katakan, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri kehidupan. Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah kemenangan, Kaulah kehidupan, Kaulah keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu di bawah keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup bagiku, dan hidup dalamku. Oh, dan hidup dalamku. Oh,
salibmu, hidupmu, korbanmu menyelamatkan kami. Kebangkitanmu, hidupmu berlimpah bagi kami selamanya. Tuhan, tak tergantikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih untuk setiap perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan kami. Engkau bawa kami terus kepada kehendak-Mu Tuhan. Engkau menyingkapkan diri-Mu. Oleh karena Engkau sudah datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Silakan Tuhan, kami tundukkan pikiran dan hati kami. Silakan Engkau penuhi kami dengan perkataan-perkataan, dengan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, baik. Puji Tuhan. Shalom semua. Baik, puji Tuhan. Adakah di antara saudara yang mau sharing pagi hari ini? Admin. Ya, silakan. Shalom semuanya, selamat pagi. Oke, coba. Ada beberapa hal gitu ya yang saya renungkan dalam beberapa hari ini gitu. Bagaimana waktu kita dalam kelemahan, maksudnya begini, ketika Tuhan berkata istilahnya, kamu ditempatkan di tengah-tengah serigala, gitu, domba di tengah-tengah serigala gitu. Ketika firman itu datang kepada kita, gitu ya, ketika Tuhan yang kita dengarkan setiap hari gitu, firman terus lahir di dalam kita, terus tumbuh itu bersama-sama. Ketika dulu kita takut, ada sebuah ketakutan gitu ya, ketika masih awal-awal kita mengenal Tuhan itu, apalagi kalau sudah disuruh bersaksi gitu. Memang identiknya kalau orang percaya gitu, sebelum yang pengalaman dalam hidup saya gitu, sebelum kita dilahirkan baru gitu, terkadang waktu untuk menyaksikan Tuhan di tengah orang banyak gitu, kalau apalagi orang yang masih dalam gereja tradisi gitu ya, kalau berdoa itu pun nggak berani gitu ya. Misalnya berdoa makan gitu, itu takut gitu ya di depan banyak orang, atau jangankan untuk
bersaksi tentang Tuhan gitu ya, menceritakan Tuhan, mengenalkan Tuhan, itu rasanya dulu takut sekali gitu ya. Kemudian ketika bertumbuh, mengalami kasih mula-mula itu biasanya menggebu-gebu gitu ya. Semuanya mau dibantai gitu ya, mau disampaikan. Mau menginjili orang, ada kekuatan, ada dorongan yang kuat gitu ya. Tapi seiring bertambahnya waktu, ketika kasih mula-mula gitu yang bisa disebut orang karismatik itu hilang gitu, sudah mulai titik jenuh gitu ya, stagnan gitu ya. Kemudian kalau dulu kita tahu seringnya kan ada pengurapan gitu ya, kita nunggu mengandalkan pengurapan dari apa namanya, dari satu metode gitu, kita puasa rame-rame selama berapa hari gitu kan, untuk menantikan pengurapan gitu, atau kita menantikan hamba Tuhan yang baru yang datang gitu ya, menantikan pengurapan terus kita menggebu-gebu gitu ya. Wah itu saya ingat kalau waktu di Batam tuh yang sampai menantikannya tuh sampai kayak udah betul-betulan gitu, itu waktu zamannya Benli datang gitu ya. Wah itu ketika datang itu sepertinya wah benar-benar mengalami yang dialami murid-murid gitu ya, kayaknya stadion Temenggung itu seperti dipenuhi dengan Roh Kudus gitu ya. Wah gitu ya, terus gereja gitu, masa-masa yang sangat apa namanya, seperti uh, mungkin diidam-idamkan oleh orang gereja saat ini yang dulu gitu ya, itu diidam-idamkan supaya terjadi seperti itu lagi gitu ya. Namun seberapa lama bisa bertahan itu yang selalu paling lama 1 bulan gitu, paling 3 hari 1 minggu itu sangat kuat gitu ya. Tapi setelah itu sudah mulai biasa-biasa lagi, udah malas gitu rasanya. Terus ya udah rasanya cuman menguatkan diri bahwa melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Itu saja yang diulang-ulang supaya bertahan untuk menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Namun sekarang ketika kita mendapatkan firman ini terus, yang kita nanti-nantikan baru gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang Tuhan bawa kita dengan pengalaman mendalam gitu ya. Kalau dulu kita ujiannya itu takut menyampaikan kesaksian kita kepada orang gitu ya. Namun sekarang bagi kita yang diuji adalah ketika yang sering Farin katakan itu, waktu kita nggak mampu untuk berkata-kata, masih bisakah kita berkata-kata tentang Tuhan gitu ya. Lalu disitulah pintunya untuk pintunya untuk Tuhan itu nyata dalam hidup kita gitu. Tuhan itu berkata-kata, bukan hanya untuk orang lain gitu, sebenarnya untuk kita sendiri gitu ya. Itu yang seperti perjuangannya gitu loh. Satu mampu nggak aku ngomongin Tuhan ketika aku nggak mampu ngomongin Tuhan gitu loh. Mampu nggak aku bisa menceritakan Tuhan ketika aku nggak layak menceritakan Tuhan gitu. Ketika hidup kita ditunjukkan hal yang terendahnya, yang terburuknya gitu, mampu nggak kita membicarakan Tuhan yang luar biasa itu gitu. Itu yang hari-hari ini gitu ya. Hanya ketika berulang kali gitu ya, ketika Pak Farin bilang sama yang khotbah gitu, abang aja gitu, saya selalu gitu. Kenapa? Rasanya enggak mampu gitu ngomong tentang Tuhan dalam keadaan yang tidak mampu untuk ngomong gitu. Namun ketika memberanikan diri untuk ngomong itu, hal-hal yang baru semakin terus dibukakan. Saudara, dalam beberapa hari ini gitu ya, ada teman saya itu kan yang dihadiri atau diundang masuk ke dalam grupnya yang CAG ini gitu ya, yang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Kemudian saya dikasih cerita terus kan bagaimana dia berdebat gitu akhirnya kan. Ketika berdebat itu dengan pengertian yang memang kalau kita nggak mau mengikut Tuhan yang ada di dalamnya, maka memang ya seperti kita waktu awal-awal, saya percaya itu akan terasa sangat bertolak belakang gitu dengan
apa yang pekerjaan Tuhan yang sebelumnya gitu, karena kita menganggap pekerjaan yang Tuhan yang sebelumnya itu diabaikan gitu loh. Pekerjaan Tuhan Yesus tidak dianggap, kemudian Alkitab dianggap usang begitu ya. Kemudian apa namanya, sulit untuk masuk ke situ gitu loh. Namun ada satu hal gitu juga yang saya tangkap bahwa ketika si orang yang masuk untuk mengajak masuk ke sini gitu, juga sebenarnya eh, masih banyak juga yang seperti orang gereja pada saat yang dulu gitu loh. Seringkali hanya bawa, ibaratnya begini, selalu memperkenalkan produknya gitu, misalnya taruh atau ciki-ciki atau potato gitu ya, dikenalkan dengan apa, labelnya yang bagus gitu ya, bungkusnya yang bagus, bahkan diperkenalkan dengan apa namanya, bahan-bahannya, wah ini dari gizinya sekian, kalorinya sekian dan lain sebagainya, tapi dia sendiri juga nggak merasakan, nggak nyicipin makanan yang ada di dalam bungkus itu. Jadi makanya sangat bersyukur sekali kita langsung bisa mencicipi itu, kita makan itu. Mungkin yang satu punya pengalaman pas yang banyak asinnya, mungkin satu punya punya pengalaman yang ini kok pas yang hambar, atau yang ini kok pas lagi enak gitu dalam satu bungkus makanan itu gitu, makanan yang sama gitu. Jadi seringkali dalam satu pergerakan yang Tuhan jalankan itu, yang saya tangkap tidak semuanya sebenarnya orang yang ikut di dalamnya itu juga makan yang dari dalam itu gitu. Hanya sebatas tahu saja, diperkenalkan saja tentang bungkusnya gitu. Kalau dulu waktu di RTM juga demikian kan, seringkali kita hanya bilang RTM, RTM ini, RTM itu, banggakan yang Pak Andreas, yang banggakan itu. Tapi nggak masuk gitu, apa sih perjalanan Tuhan yang ada di situ gitu. Sampai akhirnya ketika apa namanya, diizinkan untuk berpisah gitu, rasanya berat gitu. Akhirnya, tapi esensi dari perjalanan Tuhan yang Tuhan nyatakan itu nggak dapat gitu sebenarnya. Akhirnya membuat apa? Terjebak saja dengan keindahan itu, keindahan apa, promosi yang dibuat makanan itu gitu ya, keindahan apa namanya, bunyi keras gitu suara makanan yang wah indah, rasanya kok enak gitu. Kalau kita perhatikan, kalau orang yang bikin promosi makanan itu, wah di TV itu kan kalau sekarang kan sudah muncul gitu ya, wah rasanya misalnya burger gitu yang tebal, wah indah gitu. Padahal kan yang nyatanya di dalam TV itu nggak bisa dimakan, karena itu bukan burger yang asli yang dijual gitu. Jadi apa, ada kadang spons juga gitu atau apa gitu supaya nampaknya indah gitu ya. Nah, jadi yang saya tangkap gitu bahwa berbahagia kita semua gitu ya. Bersyukur, saya sangat bersyukur. Artinya begini, makanya saya itu punya dalam hidup saya itu, kalau Tuhan, kita melihat Tuhan itu jangan akhirnya terjebak dengan apa namanya, wah mungkin rasanya gitu loh. Makanya memang kalau saya ingat kesaksiannya lagunya Pak Niko itu yang sempat membuatku terpesona, hanya sempat saja gitu loh. Kenapa dulu saya berkata, kok kenapa nggak itu? Memang benar gitu loh. Oh kayak gitu. Jadi memang harusnya pengenalan akan Tuhan itu, pengalaman-pengalamannya itu hanya membuat kita sempat saja, supaya kita nggak terikat di situ. Jadi memang tidak mudah perjalanan kita, perjalanan kita tidak mudah dalam mengikuti Tuhan, eh, dengan berbagai hal yang muncul bukan dari luar, tapi dalam diri kita. Mungkin dari sini, wah ini kok nggak cocok, ini kok pas rasanya pas yang nggak enak gitu, atau rasanya ini. Tapi jangan hanya lihat bungkusnya saja. Eh, tapi ketika kita merasakan yang di dalam itu, mari kita nikmati saja. Kemudian ketika Tuhan nanti suatu saat misalnya Tuhan izinkan, oh ini ada makanan baru untukmu, maka berpindahlah kita kepada bungkus yang baru yang Tuhan sedang bawa. Yang penting bagaimana perjalanan itu, kita tidak terjebak dengan satu rasa yang Tuhan sedang tunjukkan hari ini gitu. Saya percaya uh, semakin hari, kalau kita mau lihat kan, sebenarnya sekarang ini gitu kan, kalau kita mau berkata jujur gitu ya,
Kita ini kan sebenarnya cuma ngambil makanan yang di dalamnya gitu. Sementara kita kan, apakah kita mau ikut dalam satu kelompok itu dengan segala ritme, dengan aturan-aturan yang dibuat? Saya pikir kalau kita ikut di situ kita sedang terjebak. Tapi ketika kita hanya makan dari yang apa Tuhan, makanya dulu wah orang ini cuma maunya enaknya saja gitu. Tapi bagi saya Tuhan itu tidak terbatas oleh bungkus gitu ya. Tuhan itu tidak terbatas oleh cover yang ada gitu. Tuhan itu luas sekali gitu. Dia mampu melakukan bagaimana apa yang dia mau untuk kita semua. Berbahagia waktu kita mau terus ikut gitu ya. Kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya gitu, wah itu rasanya mungkin kalau misalnya aduh capek aku Tuhan gitu ya. Uh, harus nanti ikut Tuhan pergi naik perahu, digoncang lagi, udah digoncang naik perahu, ada angin ribut dan lain sebagainya. Tuhan bilang, kamu ini orang yang nggak percaya, hilang mana kepercayaanmu gitu ya. Udah panik, udah khawatir gitu. Tapi Tuhan sedang mengajari. Dari situ kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang mengajari kita juga bahwa dalam segala keadaan kita memang kita hanya Tuhan yang bisa kita andalkan gitu ya. Sehingga kita tidak melekat dengan pemikiran kita sendiri, dengan pemahaman kita nggak melekat dengan apa yang kita miliki gitu ya. Berbahagia satu demi satu gitu ya. Saya boleh melihat bahwa memang Tuhan sedang membawa kita naik sehingga pasti akan banyak yang terpisah gitu ya. Mungkin kalau kita ingat perjalanan bangsa Israel gitu, memang rasanya mungkin biasa-biasa saja gitu ya. Maksudnya yang kita ingat kan kebebalan orang Israel gitu ya. Tapi kalau kita mau dari sudut dia pandang yang berbeda gitu, waktu mereka keluar itu benar-benar dari nyaman gitu, biasanya mungkin pagi bangun tidur, mungkin uh, mereka juga punya Tuhan gitu ya, masih udah punya pengenalan akan Tuhan, tapi mungkin tidak secara langsung ajaran nenek moyangnya gitu ya. Jadi udah terbiasa mungkin mereka melakukan Taurat itu, belum ada Taurat ya, melakukan apa namanya, ajaran orang tuanya dari itu, begini 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 begini. Terus kemudian dirubah ke satu perjalanan gitu ya. Kalau kita mau lihat gitu ya, waktu berjalan bersama-sama itu tentunya kan sebelum berangkat, benar nggak ini ya, benar nggak ini, pernah nggak kita pikirkan betapa orang-orang dalam satu kelompok orang Israel pada saat itu pertama ikut berangkat gitu, ada senang gitu ya, ketika udah berjalan mungkin 1 hari 2 hari, wah masih euforia gitu ya, ketika wah kita bebas, nggak kerja lagi, nggak jadi budak lagi gitu ya, kayak misalnya contohnya orang yang bekerja di PT gitu, atau seperti kalau kami nggak begitu terasa gitu ya, kerja di PT hari-hari kerja gitu, tiba-tiba ada hari libur 2 hari gitu, tanggal merah gitu. Itu kan rasanya seneng banget gitu kan. Saya rasa mungkin orang-orang Israel juga seperti itu. Jika 1-2 hari sampai 1 minggu gitu, wah seneng, masih euforia, kita nggak kerja, jalan ikut Tuhan. Oh, si Musa gini, dan dengan setelah melihat Mukjizat gitu ya, kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi seiring berjalan waktu Tuhan misalnya ditampilkan Tuhan yang sesungguhnya, tiba-tiba teman kita mati gitu kan. Orang waduh keluarga ini mati, kemudian wah ada yang ditelan gitu ya, telan sama bumi gitu. Ada yang tiba-tiba kena kusta ketika berhadapan dengan Tuhan yang sebenarnya itu. Wah mulai ciut hatinya. Makanya terkadang nggak bisa kita apa namanya, eh, wah orang Israel ini memang bebal gini segala macam. Itu perjalanan yang membutuhkan satu proses yang bagi saya itu berat sebenarnya gitu. Karena apa? Berubah dari jalannya. Kalau mungkin dari keturunannya, kenapa yang dilahirkan adalah generasi yang berikutnya, karena mereka sudah melihat Tuhan yang dikenal oleh orang tua mereka dengan Tuhan yang dikenal oleh mereka di zaman yang baru itu ya sudah berbeda gitu. Ada satu perbedaan sehingga adaptasinya mengenal Tuhan, caranya begini, ngikutin Musa kayak gini kayak gini kayak gini, ngikutin Yosua gitu ya. Mereka melihat dari 12 orang
cuman Yosua sama Kaleb yang mereka yang ini nggak setuju gitu ya, melihat Tuhannya berbeda. Ada satu pelajaran-pelajaran yang terus berjalan begitu. Jadi saya melihat bahwa tidak seperti yang dulu lagi. Ada satu kebanggaan dengan satu merek untuk tempatnya Tuhan datang gitu. Jadi kalau yang sekarang kita masih melihat menantikan seperti yang dulu itu sangat ketinggalan sekali sebenarnya. Betapa sedihnya Tuhan gitu ketika melihat, kenapa sih ayo aku bawa maju gitu, kenapa kamu masih melihat bawang bombay terus itu, lihat keadaan yang zaman dulu waktu aku mencurahkan Roh Kudus, waktu kenapa ini sudah waktunya berjalan dengan perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan gitu, denganku gitu. Tapi untuk berjalan ke situ perjalanan yang harus melepaskan semuanya, melepaskan apa yang kita punya, melepaskan, merelakan ketakutan kita untuk dibawa kepada Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Itu adalah satu proses yang terus berlanjut. Proses kita semua berbeda-beda. Kita memiliki proses yang berbeda-beda. Mungkin proses kita dalam keadaan yang baik atau yang buruk, tapi saya percaya makanan yang sedang Tuhan berikan bagi kita itu makanan yang baik untuk kita, sehingga waktu kita bisa merasakan, kita hanya bisa bilang sempat membuat kita terpesona saja. Selebihnya kita siap dibawa oleh Tuhan kemanapun. Jadi itu yang saya tangkap gitu ya. Jadi ketika saya lihat yang teman yang itu yang datang mengajak-ngajak gitu, ketika sudah ditanya segala macam akhirnya di blok, kemudian nggak bisa ngomong. Jadi saya nggak tahu, ada dua faktor sih maksudnya yang saya tangkap deh. Mungkin sudahlah kalau kamu nggak mau ya sudah gitu, nggak terlalu banyak pertentangan dan lain sebagainya, sudah tinggal aja, bisa jadi seperti itu. Atau dia belum sanggup gitu, belum sanggup untuk menghadapi yang demikian karena apa? Belum benar-benar perkataan Tuhan itu tinggal dalam dia. Yang dia pegang mungkin hanya bungkusnya saja, yang dia kenal hanya bungkusnya saja. Jadi makanya semuanya kita sedang berproses, dan saya hanya melihat bahwa berbahagia kita waktu kita menerima makanan ini pelan-pelan, walaupun ada yang seperti saya ketinggalan, tapi percayalah waktu kita berjalan bersama pastilah Tuhan memimpin kita dengan perlahan-perlahan, dengan walaupun dikatakan percepatan gitu, saya percaya ada waktunya Tuhan bawa kita cepat-cepat jalan gitu. Tapi waktu kita suruh udah kalian aku lihat ini pelan-pelan dulu gitu ya. Dan perjalanan kita ke depan masih sangat panjang, karena hidup yang kekal yang kita miliki, saya percaya Tuhan terus memimpin kita. Jadi mungkin nanti kita akan diizinkan untuk melihat seperti Asyaf melihat gitu ya. Kita diizinkan Tuhan melihat teman-teman kita mati di padang gurun gitu. Tapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan dalam perjalanan. Ini sesungguhnya inilah perjalanan rohani yang sesungguhnya. Jadi bukan ke Israel dengan tiket umroh ke Israel gitu. Perjalanan yang dalam perjalanan rohani. Jadi perjalanan ziarah itu yang itu. Namun sesungguhnya inilah perjalanan rohani kita. Perjalanan yang harus kita tempuh dengan kesakitan, dengan sukacita. Tapi perjalanan yang benar-benar menuju kepada hidupnya Tuhan yang terus berkelimpahan dan tidak terbatas. Haleluya. Mungkin itu yang saya bagikan. Tuhan memberkati. Di Tuhan ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Baik.
Oke, puji Tuhan ya. Nah, memang ya ketika kita dulu awal-awal juga begitu ya, ketika di apa namanya ya, ketika diajak bergabung gitu ya, kita kaget juga gitu ya. Dan memang seperti dikatakan tadi, mereka itu banyak di antara mereka itu anak-anak muda ya, rata-rata anak-anak muda semua yang ya mungkin tidak mengalami seperti kita. Ada yang langsung memang tanpa tanpa punya pengalaman seperti kita dulu, misalnya melayani sudah lama gitu ya, sudah melewati banyak hal gitu ya. Nah, mereka asli baru-baru gitu. Mungkin baru itulah pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Memang begitu. Sehingga kadang kan sering kan mereka andalkan kan, oh nanti akan dibawa kepada pendetanya gitu. Nah, jadi kadang-kadang jawaban mereka itu kan tidak ya tidak memuaskan gitu. Apalagi memang sedangkan pengalaman saya aja misalnya berbicara dengan orang yang ini saya sudah mungkin benar-benar sudah gimana gitu ya. Dengan sabar juga nggak bisa juga gitu. Nah, makanya kita tahu apa ya, Tuhan itu jadi menampakkan diri kayak dulu itu loh. Kayak pertama kali dia itu menampakkan diri. Kan begitu udah lihat hilang kan gitu kan. Menghilangkan Tuhan. Padahal kan Tuhan itu punya tubuh secara fisik loh ketika menampakkan diri itu. Fisik lalu hilang gitu, menghilang dari antara mereka. Jadi sebetulnya sekarang juga seperti itu. Prosesnya seperti itu. Jadi tak ada sebetulnya yang bisa lagi mengklaim dia sebagai oh akulah dia, malah salah gitu. Kan itu penyesatan di akhir zaman katanya kan. Di akhir zaman ya sekarang gitu. Karena memang seperti saya katakan itu, ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang ini, itu memang benar-benar terasa pekerjaannya. Itulah yang membuat juga saya awal-awal, kalau saudara perhatikan gitu, berkali-kali saudara. Sampai benar-benar saudara, ketika bicara itu sulit sekali apa namanya, mengetahui bahwa itu Tuhan. Lalu setelah itu bukan dia gitu. Ternyata saya gitu. Wah gitu. Jadi bayangkan pergolakan di dalam diri saya gitu. Ya kan, yang benar-benar menantikan Tuhan terus gitu. Pergolakan seperti itu gitu. Nah, saya benar-benar saudara ingin berkata yang tidak seperti yang dulu gitu. Benar-benar saudara saya ingin bicaranya itu ya dengan lembut gitu, mungkin gimana gitu. Tapi itu pun itu ditegur habis-habisan juga di dalam saya, itu benar-benar seperti yang saya katakan terus lah seperti itu ya. Jadi mau saudara misalnya pada waktu itu mau gimana gitu, larang saya mau gimana gitu, saya lebih memilih taat sama siapa gitu. Sama Tuhan atau sama manusia. Tetapi di sisi lain saudara, nanti setelah lewat proses itu ternyata saya mulai diajak bagaimana mendengarkan gitu. Ya, jadi saudara kalau kita benar-benar bisa bertahan sampai dengan hari ini, boleh dibilang saudara sudah agak stabil lah gitu. Saya pun agak stabil juga gitu ya. Sebetulnya Tuhan Yesus kan juga demikian. Gitu. Ketika dia lihat umur 12 tahun. Dia pikir pengertian dia, pengertian orang tuanya seperti pengertian dia loh. Apa kamu tidak tahu? Apa kalian nggak tahu kalau aku harus di rumah bapakku katanya gitu.
Karena kan Maria kan pasti cerita kepada Yesus ketika bagaimana Maria mendapatkan dia gitu, mengandung dia, kan pasti cerita kan. Cuman kan pada waktu itu kan Yesus juga ya namanya anak-anak juga gimana. Jadi jangan bayangkan langsung Yesus itu menyadari kalau dia itu Tuhan gitu ya. Nggak bisa seperti itu, saudara. Karena kalau seperti itu kita nggak bisa ngikut. Kita nggak bisa teladanin dia karena dia Tuhan. Nggak bisa, kita nggak bisa ngikutin dia. Kita ini manusia. Kita selalu ada excuse. Kamu Tuhan, kami ini manusia. Ada satu saya rahasia gitu dalam mengikut Tuhan itu. Mengikut Tuhan yang benar itu gitu. Jadi ketika kita eh, mengikuti Tuhan yang seperti itu, maka benar-benar saudara, dia itu langsung menuntun kita. Tuhan yang sama. Bahkan Yahweh itu sendiri. Yesus itu sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Sebetulnya dari situlah kita itu boleh belajar gitu. Ya, sehingga kita pun kepercayaan kita itu makin lama makin teguh. Makanya diajarin dia duduk di kaki Tuhan. Seperti dikatakan tadi ya. Memang dari yang tadinya kerja, terus jadi nggak kerja gitu. Kan jadinya mereka itu kan full time ya. Kan kerjaan mereka itu cuma menyembah Tuhan loh, melayani Tuhan loh. Tujuan mereka itu ketika permisi dari Firaun, Musa bilang apa? Karena kami akan beribadah di padang gurun. Oh, kalau cuma beribadah ya udahlah nggak usah semua lah. Laki-laki saja. Nggak harus ikut. Ya kalau gitu ya para orang tua, anak-anak biar tinggal lah, kasihan padang gurun gitu kan. Lalu ketika mereka mau pergi, oh kalau gitu nggak usah, harta kalian tinggal aja. Kan toh sebentar aja kok. Kan ganti-ganti kan perkataannya. Kan mereka si Firaun itu dikeraskan hatinya sengaja oleh Tuhan gitu. Bahkan sampai mereka pun udah menyeberang masih dikejar, bayangin itu. Betapa paniknya mereka. Lalu setelah mereka berjalan, oh senang kan, euforia gitu. Menikmati. Harta yang mereka bawa itu banyak sekali loh. Dan mereka tidak kekurangan apa-apa. Tapi nggak bisa kan? Dites kan hanya masalah sungut-sungut aja. Tes, nggak ada air. Terus begitu dapat air, airnya pahit. Aduh, belum lagi tes lawan musuh gitu kan, berperang gitu kan. Sampai akhirnya tertinggallah dua orang. Dan matinya itu saudara kan diantara mereka yang keluar itu kan, ya matinya nggak semua kena tulah ya. Ada yang matinya memang ya sudah umurnya lah. Sampai seperti itu. Nah, jadi eh, boleh saudara bayangkan gimana Yosua dan Kaleb itu ya. Ketika perjalanan sudah berakhir gitu ya. Perjalanan di padang gurun berakhir. Oh, semua teman-teman dia yang dia ingat itu nggak ada lagi. Sudah pada mati semua.
Tapi dua orang ini mengalami Tuhan di dalam, bukan di luar. Mereka mengalami Tuhan bukan karena pengajaran daripada Musa saja, bukan. Tetapi mereka benar-benar ngalamin Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, sebetulnya inilah perjalanan yang kita jalani. Perjalanan bersama dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang dalam orang lain. Bagaimana bagaimana semua kalau secara fisik misalnya kita ikutin satu orang. Makanya saudara di dalam website itu saudara nggak ketemukan siapa figur yang dikatakan itu, saudara. Yang berfirman itu, yang menyampaikan semua perkataan yang ada di firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak ketemu, saudara. Saya sampai hari ini nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu siapa. Fotonya pun nggak tahu. Kalau saudara lihat dalam film itu semua pemeran. Mereka semua artis-artis. Makanya mereka sampai bisa memerankan semua perannya dengan baik sekali. Kayak film profesional gitu. Jadi bukan itu orangnya. Mereka para pemeran semua. Jadi saudara, di sana kita tidak melihat. Nah, tapi bagaimana perkembangan mereka sampai dengan hari ini? Wow, itu luar biasa. Nah, jadi saudara, ketika kita melihat sekarang, kita berjalan sekarang kan, kita nggak tahu bagaimana caranya nanti. Kita hanya ngikut saja untuk mengetahui benar-benar yang mana kehendak Tuhan. Itu pun butuh waktu. Jadi tetap yang benar itu begini, saudara. Kita tidak pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Karena kalau sudah begitu, kita akan berhenti mencari Tuhan. Kita akan berhenti melihat bagaimana Tuhan proses kita. Kita akan merasa kita ini sudah mencapai satu level tertentu. Itu namanya sombong. Padahal dia mau seluruh kepenuhan Allah. Semakin kita merendahkan diri, maka kita pasti akan mendapatkan aliran-aliran air hidup. Jadi hidup yang kekal tidak berhenti. Jadi mengalami kepenuhan Allah itu selamanya. Jadi kalau misalnya kita membayangkan seluruh tubuh Kristus bersatu gitu. Kita mungkin membayangkan, oh ini pekerjaan ini semua begitu. Oke. Tetapi untuk melihat semua itu kita lihat di dalam kita. Karena kita ini ibarat satu bangunan pribadi ya, secara pribadi juga. Karena perjalanan kita panjang. Jadi saudara, benar-benar kita satu dengan yang lain. Bukan hanya terikat misalnya seperti ini gitu. Bukan. Kita itu terikat secara roh. Maksudnya tahu? Sampai-sampai semua para orang kudus itu
itu terbangun juga di dalam kita. Mereka itu seperti bercerita kepada kita. Kayak mereka bebas cerita sama kita. Pengalaman mereka. Mereka bisa bebas cerita. Karena tak mungkin kita terpisah dengan mereka. Karena jadi ketika mereka mendengarkan kita. Oke, jadi kayak perjalanan nih. Tuhan itu selamanya tak terlihat. Tapi dalam waktu bersamaan Tuhan itu terlihat. Jadi saudara, Tuhan itu tidak bisa kita lihat. Misalnya, oh Tuhan datang gitu. Kita bayangkan rupa Tuhan itu bagaimana sih? Sampai kalau saya ingat dulu Pak Andreas bilang, oh katanya Bapak itu menampakkan diri, katanya lihat senyumnya saja katanya. Apakah Tuhan demikian? Tidak. Bukan. Percayalah. Karena kitab Wahyu juga mengatakan itu ada 4 wajah. Dan bukan itu hanya gambaran saja. Aslinya itu benar-benar kita lihat dia. Kita lihat itu lewat pengalaman kita. Lewat pencerahan Tuhan atas kita. Lewat dia hidup menaklukkan kita. Coba renungkan perkataan itu. Itu perenungan kita selama kita hidup. Makanya saudara, ketika misalnya saya bercerita seperti ini, ngomong kepada saudara, saya kan tidak pernah tahu kalau bisa berbicara dengan cara seperti ini. Saya tidak pernah. Oh, itu saudara satu ranah yang apa ya? Yang saya terlalu sombong misalnya bicara seperti ini. Kalau saya bawa diri saya secara manusia yang dulu gitu, nggak mungkin. Karena di dalam hati saya itu saudara bayangkan kalau saya masih ada keraguan apakah itu Tuhan, apakah itu iblis, saya tidak akan pernah berani bicara kepada saudara. Nggak mungkin. Karena diajarnya itu saudara persis sebelum saya bicara dia ada di situ gitu. Sebelum bicara itu. Ini saya ceritakan ini saudara supaya saudara punya gambaran. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang bagaimana yang saya ceritakan sama saudara. Dan tahukah saudara? Saya tidak pernah memikirkan seperti ini. Tak pernah. Dulu kita hanya kan begini. Oh, cloning Yesus katanya. Cuman kita kan nggak tahu. Itu kan nubuatan. Tapi bagaimana Yesus itu hidup di dalam kita, kita kan nggak tahu. Karena kita belum pernah punya pengalamannya. Oh, seandainya dulu Pak Andreas mungkin punya pengalaman seperti ini. Mungkin dia sudah punya. Cuman beliau itu saudara, itu tadi saudara, dia nggak mau melepaskan itu. Karena memang dia sangat ingin menunjukkan kepada gereja-gereja gitu loh. Ini loh jalan yang kutempuh ini. Kalian nggak boleh loh bilang aku sesat terus loh. Kalian nggak ngerti gitu. Jadi dia ingin keluar dari situ karena dikatakan sesat itu. Ingin menunjukkan. Makanya sempat kita mencapai topnya, puncaknya.
benar-benar saudara kita itu sudah melihat bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam dirinya. Apalagi kalau saya misalnya. Itu benar-benar saudara kan sudah kecewa dengan semua para hamba Tuhan. Sudah kecewa. Gitu. Banyak hamba Tuhan yang saya sudah kecewa. Gitu. Begitu jumpa dengan beliau. Wow, itu Tuhan perlihatkan semua. Itu benar-benar saudara. Saya itu seperti apa ya, Yohanes gitu ya. Yang melihat seperti melihat Tuhan. Sehingga saudara persis ketika beliau sakit itu ya, pas sudah mau meninggal itu saudara. Dalam hati saya begini, aduh ini pulang ini. Ketika saya telepon mau ke sana lihat, nggak bisa gitu. Oke, saya terima aja gitu. Saya tidak seperti yang lain gitu ya. Harus maksain ke sana gitu. Dan ketika itu sudah meninggal, itu perkataan itu cukup membuat saya, dia bilang begini, apa bagimu nggak cukup 2 tahun gitu. Kalau sudah melihat di endingnya itu kan, sebelum dia ini meninggal itu, kan benar-benar saudara, saya bisa mendampingi dia, bisa melihat, bisa bisa sharing, bisa wah. Sehingga benar-benar ketika saya menyampaikan hambaku Busa telah mati. Sekarang engkau, waktu itu kan Yosua kan. Dulu saya berpikir kita semua Yosua. Jadi kan untuk dengan kalau menerima perkataan itu kan langsung kan kita, siapa kamu? Tapi saya lihat saudara, wow, semua mereka diam. Nggak ada yang mau melanjutin. Saya itu seperti orang apa, orang aneh pada waktu itu. Ketika saya ke Jakarta itu ya. Sampai 2 kali gitu. Nggak ada yang berani ngomong. Saya pun heran juga gitu. Saya yang ya, ada Bu Rahel di sini ya. Melihat itu pada waktu itu gitu. Saya kumpulin mereka semua, saya arahin gitu. Lucu gitu, menurut saya itu lucu gitu. Siapa saya? Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan lagi ada, lagi benahin kita semua. Cuman karena kita itu selalu bawa kepada diri kita sendiri. Maka Tuhan itu uh, tidak bebas bekerja di antara kita. Nggak bebas dia hidup. Nggak bebas dia itu uh, menampakkan diri. Karena apa? Takut, bimbang. Kan? Karena juga seperti inikah cara Tuhan menampakkan diri? Selalu dalam bayangan kita gini loh. Kalau Tuhan menampakkan diri, kalau Tuhan datang. Selalu dalam bayangan kita itu datang secara fisik. Atau roh gitu. Menampakkan diri. Menampakkan diri dalam roh gitu. Dia datang gitu. Selalu bayangannya gini saudara. Kalau Tuhan datang kedua kali. Terjadi apa namanya, langsung diruntuhkan semua. Padahal tahukah saudara, kalau bayangan seperti itu kita, justru kita tersesat. Karena yang akan memunculkan diri seperti itu justru antikris. Iya, yang akan bisa menghandle seluruh dunia ini justru antikris. Yang bisa memperdamaikan semuanya. Nah, jadi saudara, puji Tuhan saudara kita dibawa keluar dari situ.
Walaupun kadang-kadang kalau saudara bergaul dengan ya para pendeta lain gitu ya, cerita pasti saudara, pada umumnya saudara, tak ada yang berani bicara seperti ini. Karena saudara, saya nggak tahu di mana salahnya ya. Tapi menurut pengalaman saya adalah karena kebanyakan para hamba Tuhan tidak mau rela kehilangan nyawa. Tak mau kehilangan reputasi. Oh, tak mau kehilangan nama besar. Makanya semuanya lihat, saudara. Ujian yang kemarin itu tentang masalah virus kemarin itu ujian yang sangat luar biasa. Dari situ saudara tahu. Dari situ kita tahu. Jadi bukan masalah kalau kita misalnya tidak menerima itu lalu kita selamat gitu. Bukan. Bukan itu maksudnya. Dari situ kita tahu hati kita. Dari situ kita tahu apakah Tuhan bekerja dalam kita atau tidak. Ya, jadi benar-benarlah saudara lihat. Setiap hari, dalam setiap keadaan kita dibawa. Sebelum kita ini ya, saya bacakan ya. Bentar ya. Ini dia. Saya sengaja lewatkan ya dari yang kemarin ya. Mungkin kemarin masih 54 ya. Saya lompat ke bab 55 ya. Hal yang disebut kemanusiaan yang normal tidaklah sedemikian supernatural. Perhatikan ini saudara. Ya. Seperti yang dibayangkan orang. Sebetulnya kemanusiaan yang normal dapat melampaui ikatan semua orang, peristiwa, dan benda, dan melampaui penganiayaan yang timbul dari lingkungan orang. Saudara, saya baca dulu ya. Kemanusiaan yang normal artinya mampu mendekat kepadaku dan berbicara denganku dimanapun atau dalam keadaan apapun. Perhatikan ini saudara. Jadi keadaan kita yang normal untuk kita bisa benar-benar menjadi manusia normal. Normal artinya itu saudara, dalam keadaan apapun. Kalau dalam keadaan apapun itu saudara, mencakup semuanya loh. Saudara, Paulus berpikir, kalau dia itu bisa menanggalkan dagingnya, dia pikir itulah yang tertinggi. Kita juga demikian jadinya. Kita berjuang untuk berkenan. Oke, dihargai oleh Tuhan. Tapi tahu nggak? Itu hanya sampai taraf tertentu. Karena musuh Tuhan adalah daging kita yang sudah dirusak. Ambisi kita. Musuh Tuhan itu iblis yang sudah jadi bapak kita. Namun untuk mengalahkan iblis tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi perhatikan kata-kata kalimat demi kalimat ini baik-baik saudara. Supaya saudara bisa menjadi minimal jadi manusia normal. Jadi manusia normal dulu. Menjadi manusia normal itu tidak semudah yang saudara bayangkan. Kata-kata Tuhan itu saudara, aduh terlalu dalam. Gak bisa kita ngerti. Jalan Tuhan gak pernah bisa engkau selam. Dulu kita berpikir, kalau garis keturunan kita dari atas, orang kan buat survei gitu. Oh kalau hidupnya baik nanti keturunannya akan lebih baik. Lebih baik maksudnya hanya orang-orang berhasil di dunia kok. Namun apakah mereka benar-benar berhasil dalam Tuhan? Dalam pengenalan dia akan Tuhan? Tidak. Ketika saya melihat silsilah saya ke atas gitu. Wah,
Dan saya melihat saudara-saudara saya bagaimana, aduh, itu jauh sekali. Seperti saya katakan, ibu saya bercerai. Ketika ibu pertama saya masih hidup, bapak saya sudah merantau. Di atas sudah demikian, saudara. Jadi saudara, kalau dikatakan saudara, kemanusiaan yang normal artinya mampu mendekat kepadaku dan berbicara denganku dimanapun. Kalau dimanapun oke. Tapi dalam keadaan apapun. Camkan baik-baik. Tuhan bisa menghadapi iblis. Kan iblis itu kan istilahnya lebih parah dari kita ya. Oke, kejahatannya segala macam. Dia sudah punya satu kerajaan, dirinya itu sudah satu kerajaan yang sengaja didirikan Tuhan sebagai tandingan. Karena kan itu keinginan dia. Keinginan iblis kan ingin menyamai Allah. Tuhan izinkan dia menyamai Allah. Oke? Jadi bayangkan iblis itu kontrasnya Allah. Allah itu baik, dia itu kontrasnya dia jahat. Allah itu tulus, murni, dia itu licik. Makanya dikatakan hati manusia licik katanya. Banyak orang pintar mengkhotbahkan manusia licik, tapi tidak menyadari kalau dia licik. Dia merasa dia sudah nggak licik. Karena apa? Karena bisa menyampaikan kalau hati manusia licik dan dia sudah menjaga dirinya dengan segala kewaspadaan. Pada kenyataannya kita nggak pernah bisa menjaga hati kita. Kita dijebak semua dalam keadaan ini, saudara. Dan yang menjebak kita itu adalah Tuhan. Tapi tahukah, saudara? Ada cara yang tidak kita lihat. Justru dengan cara itu dia menundukkan kita. Ini saudara, Tuhan ini sekarang ngomong nih terus terangnya. Ini kayak pelajaran bagi saudara sesudah saudara mati. Ini bukan pelajaran selama kita hidup. Ini pelajaran sesudah kita mati. Sesudah kita menghadapi tahta pengadilan Kristus. Apa bisa? Bisa. Kalau saudara mau mendengarkannya. Perhatikan saudara. Dalam keadaan apapun. Perhatikan ya. Engkau manusia selalu salah menafsirkan maksudku. Ketika kukatakan engkau harus hidup dalam kemanusiaan yang normal, engkau semua, perhatikan, melakukan pengekangan diri dan mengendalikan dagingmu. Tetapi engkau tidak mencurahkan perhatian untuk mencari dengan cermat di dalam rohmu. Saudara, saya bisa mengatakan ini, saudara, dengan baik. Tuhan itu punya landasan. Landasannya apa dalam saya? Inilah pengalaman yang saya lakukan dengan Tuhan. Saudara pernah bayangkan bagaimana Tuhan bisa dengan enjoy menerima iblis menghadap dia? Ya? Kan bagi kita kan pengajaran kan bagi kita apa? Menghadap Tuhan dengan apa, saudara? Oh, dengan hati yang murni, dengan wow, dengan kekudusan. Kuduskanlah dirimu. Dengan bla bla, kita sampai menjaga diri kita. Menjaga diri kita makan makanan yang kita makan itu, wah makanan yang tidak haram gitu, segala macam.
Kita tidak bersentuhan dengan patung-patung. Wah, coba lihat dulu bagaimana ketatnya kita. Oke, dihargai. Betul. Tapi saudara, Petrus sudah gagal. Sampai 3 kali turun itu, saudara. Karena apa, saudara? Dia gagal mengikut Tuhan dengan penampakan yang baru. Dia ngikut Yesus, tapi di sini masih ngelotok Yahweh-nya. Walaupun sama. Tidak pernah menundukkan dirinya. Atau mungkin tidak tahu juga. Bahwa Allah yang hidup itu sedang ngomong kepada dia. Tapi dia berani membangkang. Seperti itulah kita. Itulah sulitnya kita ditaklukkan oleh Tuhan. Ketika kita melihat orang lain jatuh, kita ngomongin, saya begitu. Ketika Tuhan perlihatkan kontras, ketika kita lihat orang-orang tidak mau datang kepada Tuhan. Kita lihat, kok bisa ya Tuhan? Gagal lagi saya. Karena engkau semua melakukan pengangkatan diri dan mengendalikan dagingmu, tetapi engkau tidak mencurahkan perhatian untuk mencari dengan cermat di dalam rohmu. Engkau hanya berfokus pada penampilan lahiriah. Kita ingin dilihat orang menjadi kudus. Orang lihat kita menjadi lembut. Orang lihat kita menjadi pemurah. Apa saja. Kita ciptakan diri kita tanpa sadar. Tapi tahukah saudara, kita melakukannya dengan tulus. Tapi Tuhan bilang, coba berhenti sebentar. Lihatlah. Apakah engkau tidak gagal? Apakah engkau jadinya munafik gitu? Bayangkan saudara, sekarang dalam keadaan apapun yang kita jalani, Dia izinkan kita sampai dalam keadaan terburuk. Kita bisa datang kepada Dia. Justru dengan keadaan seperti itulah Dia sempurna menaklukkan kita. Engkau hanya berfokus pada penampilan lahiriahmu. Mengabaikan penyingkapan dan dorongan, perhatikan dorongan, yang kutimbulkan di dalam dirimu. Kita selalu bayangkan kalau dorongan itu yang baik kan. Makanya saudara, kalau Abraham hanya pada waktu itu kalau misalnya sudah ada aturan, tidak boleh mempersembahkan anak gitu. Kalau sudah tahu. Karena itu tahu nggak? Itu hanya ada di orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu Tuhan suruh mempersembahkan anaknya sebagai korban loh. Tahu nggak? Dengan polosnya Abraham itu ngikut Tuhan yang seperti itu. Seandainya dia cerita kepada yang lain, bapak dia udah nggak ada memang ya. Tapi kalau dia cerita sama istrinya, tentu istrinya tidak akan mengizinkan dia. Lebih baik kamu bunuh aku dulu. Karena tahu apa saudara? Benar-benar Ishak itu menjadi kebanggaan bagi ibunya. Nggak bisa pisah dari anaknya itu, saudara. Jadi ketika dia tahu kalau Abraham membawa Ishak gitu, dan dia tahu itu mau dipersembahkan, wow,
Saudara baca kisahnya itu, saudara. Aduh, dia sedih sekali. Tapi puji Tuhan dia mengalami pengalaman roh bersama dengan Tuhan. Kan sampai matinya, Ishak nggak ketemu lagi dengan Sarah. Sampai matinya. Sarah. Betapa cerobohnya dirimu. Terlalu ceroboh. Mungkinkah itu karena engkau menganggap menyelesaikan apa yang telah kupercayakan kepadamu adalah suatu pencapaian besar? Saudara, ketika kita mendapatkan tugas dari Tuhan, banyak orang berjuang ingin menjadi the best. Sampai lupa Tuhan itu sendiri. Saking berambisinya Paulus, sampai dia nggak bisa mendengarkan Tuhan. Apakah itu nggak ceroboh? Saking ambisinya dia marah gitu. Dia kecewa dengan murid-murid yang meninggalkan dia. Bukankah kita seperti itu? Harusnya ada sesuatu yang kita renungkan gitu. Bagaimana Tuhan itu benar-benar harus kita layani sebagai Tuhan kita. Saudara, ketika seorang tuan memberikan tugas kepada seorang hamba, tuan itu bebas kapan saja, stop. Sekarang kasih aku makan. Walaupun pekerjaanmu itu sangat urgent sekali. Iya tuan, aku ini masih nyapu nih, nggak bisa di. Enggak, sekarang kasih aku makan. Hamba yang baik kah? Kalau kita melakukan tugas yang dikatakan tadi, tetap melakukan itu padahal tuan kita sudah suruh kita siapkan makanan atau pergi ke pekerjaan lain. Kalau karyawan yang sekarang orang bisa ngelawan bosnya, kalau dulu nggak ada, nggak bisa. Apa kata bos? Udah, walaupun berubah. Ah, bos ini nggak konsisten. Itu sekarang. Karena karyawan. Itu yang dimaksud dengan ini, saudara. Mungkinkah itu karena engkau menganggap menyelesaikan apa yang telah kupercayakan kepadamu adalah suatu pencapaian besar? Engkau bodoh. Engkau tidak mencurahkan perhatianmu untuk berakar secara mendalam. Jangan menjadi daun di pohon, tetapi jadilah akar pohon. Apakah itu benar-benar motong? Daun itu, saudara, bisa kering, saudara. Daun itu yang dilihat orang. Akar itu tidak kelihatan. Satu kalimat lagi ya. Bodoh, ceroboh. Engkau puas segera setelah engkau mengira engkau telah mendapatkan sedikit keuntungan. Betapa sedikitnya kepedulianmu terhadap kehendakku. Mulai sekarang, perhatikanlah. Jangan bersikap pasif. Dan jangan menjadi negatif. Saat engkau melayani, mendekatlah kepadaku lebih sering. Dan berkomunikasilah lebih banyak denganku. Ini adalah satu-satunya jalan keluarmu. Ketika tadi saya, aduh. Benar-benar seperti terjawab, saudara semua. Seperti yang dikatakan tadi, perjalanan yang tadi perjalanan kita panjang sekali ketika mendengarkan. Aduh Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan bisa jadikan satu orang menjadi orang yang mendalam, menjadi akar. Itu hanya pekerjaan Tuhan. Bagian kita, jadilah aktif, jangan negatif.
Baik saudara, kan sudah waktunya ya. Mungkin nanti malam bisa lebih bebas lagi ya. Saran saya saudara, nanti saudara ikuti ya rekaman-rekamannya supaya saudara mengerti apa yang dikatakan tadi. Lihat di dalam rohmu dengan cermat. Supaya saudara tidak lagi takut sesat. Itu butuh keseriusan saudara. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Oh, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah segala kemuliaan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Yang menuntun dan memimpin kami. Haleluya. Mari semua orang percaya mengatakan amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti malam.